PSSI benar-benar membuat gebrakan besar. Bersama jajaran PSSI, mereka langsung terbang ke Belanda untuk bertemu dengan tim kepelatihan dan para pemain timnas yang berada di sana. PSSI langsung memantau para pemain timnas di sana. Tak hanya itu, mereka juga melakukan koordinasi strategis dengan tim kepelatihan untuk memastikan persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti benar-benar matang. Dan ini belum selesai. Sebelumnya, PSSI sudah memproses 2 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Dan kabar terbaru dari Yusa, yang barusan berkunjung ke PSSI, mengabarkan jika ada 2 pemain baru lagi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka bukan pemain sembarangan. Salah satu dari mereka berposisi sebagai penyerang haus gol. Sementara yang satunya lagi adalah kiper tangguh yang bisa jadi tembok kokoh di bawah mistar. Lalu siapa sajakah mereka? Dan seperti apa wujud mengerikan line-up timnas setelah kehadiran mereka? Semua akan kami bahas secara lengkap di video ini. Saat ini, PSSI sedang berada di negeri kincir angin, Belanda. Mereka melakukan pertemuan studi banding atau kerjasama dengan KNVB guna meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kabarnya, Timnas Indonesia akan mengagendakan laga persahabatan dengan Timnas Belanda di GBK nanti. Selain bertemu dengan KNVB, Pak Erick Thohir, Ketum PSSI, juga menemui para pemain Timnas yang bermain di Eropa. Pak Erick berdiskusi dengan para pemain Timnas dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia. Tidak hanya bertemu dengan KNVB dan Timnas, Pak Erick juga bertemu dengan tim kepelatihan Timnas. Pak Erick bersama 4 pelatih Timnas yang berada di Belanda melakukan meeting dan berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan Timnas melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan persiapan yang matang, PSSI optimis dan siap berikan yang terbaik untuk Indonesia. Demi memberikan yang terbaik untuk Timnas, PSSI terus memperkuat pasukan Timnas supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya, PSSI telah memproses 2 pemain keturunan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Ole Romeni adalah pemain penyerang yang kini berstatus pemain baru di Oxford United. Bahkan, Ole telah melakukan debutnya dan mencatatkan kesan positif di pertandingan pertamanya. Ole dikabarkan tinggal selangkah lagi jadi warga negara Indonesia. Ia diagendakan akan mengambil sumpah WNI akhir bulan ini. Sedangkan Jairo Riedewald, berkas pengurusan pemindahan warga negara kabarnya tengah diproses oleh PSSI. Jairo merupakan pemain gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp Liga Belgia. Selain mereka, kabar terbaru datang dari Yusa Nugraha yang baru-baru ini berkunjung ke PSSI. Kabarnya selain 2 pemain yang sudah pasti, Ole Romeni dan Jairo Riedewald, akan ada 2 pemain keturunan lagi yang akan bergabung dengan Timnas dan segera diproses di bulan Februari atau Maret mendatang. Tidak disebutkan secara spesifik siapa pemain baru tersebut. Namun, kata Yusa, PSSI hanya memberikan petunjuk jika pemain tersebut berposisi sebagai kiper dan striker. Aku dengar ini info A1 dari ada yang cerita ke aku, dan ini juga langsung dari PSSI-nya tentunya, bukan dari orang luar PSSI. Jadi ini info A1 dan kabarnya selain Ole dan juga Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial bakal diurus di akhir Februari ini atau di bulan Maret, awal bulan Maret. Dan pemain ini adalah pemain yang berposisi striker, dan yang satunya itu berposisi kiper. Jadi ini juga aku spill sedikit ke kalian. Pernyataan Yusa tadi praktis langsung memunculkan sejumlah spekulasi dari publik tanah air. Berdasarkan informasi yang tersebar saat ini, banyak yang mengkaitkan jika pemain itu adalah Emil Audero dan Miliano Jonathans. Ada juga yang mengaitkan dengan Emil dan Mauro Zalstra. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor Emil Audero membela Timnas Indonesia memang beredar kencang. Rumor pertama muncul ketika Emil Audero salaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada medio April 2024. Baru-baru ini di akun Instagram Como1907, Emil Audero juga mengucapkan kata sampai jumpa. Hal ini semakin menegaskan ex-kiper Juventus segera membela Timnas Indonesia. I'm a goalkeeper. Sampai jumpa.
Bagaimana dengan Miliano Jonathans? Ia beberapa kali ditanya peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang baru saja pindah dari Vitesse Arnhem ke FC Utrecht ini mengaku baru akan memutuskan memilih Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Namun, Miliano bisa saja mengambil keputusan lebih cepat mengingat banyaknya pemain top yang mau gabung timnas Indonesia. Jika bukan Miliano Jonathans, kemungkinan lain adalah Mauro Zaalstra. Seperti diketahui sebelumnya, Mauro Zaalstra sempat mengutarakan keinginan besarnya untuk berseragam timnas Indonesia dan berkasnya telah diserahkan ke PSSI. Namun, menurut Yusa, proses naturalisasi Mauro Zaalstra sedang ditunda. Zaalstra baru akan diproses naturalisasinya setelah Piala Asia U20 2025 yang berakhir pada awal Maret mendatang. Kita akan selalu bersatu, kemenangan di tangan kita. Indonesia perkasa, merah putih di hati. Garuda berdasarkan 4 pemain baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Formasi timnas yang ideal dengan skema filosofi yang akan dibawa Patrick. Patrick memiliki filosofi total football, yang artinya kemungkinan besar timnas akan menggunakan formasi 4-3-3. Kalau formasi ini benar-benar diterapkan, seperti apa kira-kira formasi timnas kita? Kami telah menggambarkannya nih. Dengan formasi 4-3-3 tiki-taka ala timnas, timnas Indonesia akan memiliki 2 kiper kelas Eropa. Pertama, kita sudah punya Maarten Paes. Dan kedua, kita akan memiliki Emil Audero. Menurut kami, Paes akan tetap menjadi penjaga gawang utama di timnas karena jam terbangnya yang selalu dimainkan di klub. Namun, Emil juga memiliki pengalaman yang baik, meski tidak selalu menjadi starter di timnya. Di lini pertahanan, timnas Indonesia bisa menampilkan 2 center back, yaitu Maes Hilgers dan Jai Ijes. Fullback kiri bisa diisi oleh Calvin Verdong dan fullback kanan oleh Kevin Dix. Untuk 3 gelandang, timnas memakai Jairo Riedewald sebagai gelandang bertahan, Tom Hayes sebagai gelandang kreatif, dan Ivar Jenner sebagai gelandang serang. Untuk 3 penyerang, lini depan timnas bisa diisi oleh Ragnar Oratmangun di sayap kiri, Ole Romeni di tengah sebagai ujung tombak, dan Miliano Jonathans di sayap kanan. Atau, jika yang join dulu adalah Mauro Zaalstra, lini depan timnas bisa menjadi Ragnar di sayap kiri, Mauro Zaalstra di tengah, dan Ole Romeni pindah ke sayap kanan. Ini keren banget menurut Mimin. Tak ada yang bisa menghentikan merah putih berkibar. Kita terus melaju demi bangsa tercinta. Kemenangan di depan mataku. Ini sahabat Merauke. Bagaimana menurut kalian? Dengan formasi dan gaya bermain seperti ini, apakah timnas punya potensi memberikan kejutan di round 3? Punya banget. Apalagi jika pemain-pemain utama sudah bisa dimainkan semua. Dan tambahan kekuatan diaspora akan memperkuat tim. Jika Ole Romeni, Jairo Riedewald, Emil Audero, dan Miliano Jonathans atau Mauro Zaalstra gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Kesempatan skuad Garuda menang atas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sangat besar. Piala Dunia sudah di depan mata. Dan mimpi kita untuk masuk Piala Dunia akan terasa lebih nyata. Dukung terus timnas Indonesia. Kita doakan proses naturalisasi mereka bisa berjalan lancar.